15 hikmah di balik sakit. Kesehatan merupakan kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia. Bukan hanya dilimpahkan kepada umat muslim, mereka yang non-muslim pun dapat merasakan nikmat sehat, sehingga kita dapat menjalani aktivitas kesehariannya dengan lancar dan tepat waktu. Akibatnya kita merasa sedih, karena kita tidak lagi bisa menjalani aktivitas keseharian dengan baik. Lalu, jika sehat adalah nikmat, apakah sakit adalah musibah? Sahabat Ibnu Abbas yang diberi keluasan ilmu dalam tafsir Al-Quran menafsirkan ayat ini. Kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan kemaksiatan. Tafsir Ibnu Jarir. Dari ayat ini, kita tahu bahwa berbagai penyakit juga merupakan bagian dari cobaan Allah yang diberikan kepada hambanya. Namun di balik cobaan ini, terdapat berbagai rahasia dan hikmah yang tidak dapat dinalar oleh akal manusia. Berikut hikmah sakit menurut pandangan Islam. 1. Menghindarkan dari api neraka. Rasa sakit yang diderita oleh orang-orang beriman akan Allah butuhkan dengan menghindarkan orang itu dari siksa api neraka. Oleh karena itu tidak boleh bagi seorang mukmin mencaci maki penyakit yang dideritanya, menggerutu, apalagi sampai berburuk sangka kepada Allah dengan musibah sakit yang dideritanya. Bergembiralah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sakit demam itu menjauhkan setiap orang mukmin dari api neraka. Hadis riwayat Al-Bazzar. 2. Mengukur keimanan kita. Sakit merupakan barometer pengukur keimanan seorang hamba. Tingkat keimanan seseorang akan tampak saat datangnya ujian. Jika ia bersabar, maka ia merupakan seorang mukmin yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berapa mengagumkannya keadaan seseorang mukmin. Sesungguhnya semua perkaranya adalah baik baginya, dan hal tersebut tidak dimiliki kecuali orang yang beriman. Saat ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Sedangkan, jika tertimpa kesulitan, ia bertahan, dan hal itu pun baik-baik saja. Hadis riwayat Muslim. 3. Semakin dekat dengan Allah. Sakit akan mendorong seorang hamba untuk semakin dekat dengan dan takut kepada Allah. Saat seseorang tertimpa sakit, ia akan semakin sadar terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah. Terkadang kita hanya mengingat Allah dikala kesusahan dan diberi cobaan. Sementara saat diberikan kebahagiaan, kita lupa dengan Rabb semesta alam. Sehingga datangnya sakit akan meningkatkan rasa tawakal seorang hamba kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan apabila kami memberikan kenikmatan kepada manusia, ia kembali dan menjauhkan diri. Tetapi ketika ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. Quran Surat Fussilat ayat 51. Bergembiralah wahai saudaraku, sakit dapat menjadi penggugur dosa bagi setiap mukmin yang mengalami kepayahan dalam menangani penyakitnya itu. Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan bersamanya dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. 5. Sakit menyulitkan setan untuk menggoda. Saat kita sakit, tentunya kalau diajak maksiat tidak akan mampu dan mau, bahkan dosa-dosa yang pernah dilakukannya perlahan disesali. Sakit akan membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai Nabi dan para makhluk langit. 6. Sakit mengingatkan pada kematian. Tanpa berziarah ke makam orang, atau wali, atau melayat tetangga yang meninggal, orang sakit akan lebih mengingat mati dan bersiap amal untuk menyambutnya. Inilah yang akan mendongkrak derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Sakit mengingatkan kita bersyukur. Saat kita diberi sehat, seringkali lalai untuk bersyukur. Padahal kalau kita berpikir lebih banyak waktu sehat daripada waktu sakit yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Maka bersyukurlah saat kita diberi nikmat sehat oleh Allah, karena nikmat yang paling berharga di dunia ini, selain iman, adalah nikmat sehat. Karena dengan keadaan tubuh yang sehat, kita bisa menikah nikmat-nikmat Allah yang lainnya. 8. Sakit menyambung silaturahmi. Ketika sakit, maka keluarga yang jarang bertemu, akhirnya datang menjenguk, menghibur, penuh senyum, rindu mesra, maka itulah sakit perekat tali silaturahmi. 9. Sakit dapat memperbanyak istighfar. Jika datang sakit, maka dosa-dosa akan mudah diingat
sehingga dapat membimbing lisan kita untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sakit akan menguatkan tauhid bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Dialah yang bisa menyembuhkan penyakit. 10. Sakit memperbaiki akhlak. Orang yang menderita sakit akan lebih husu dan lebih sering menyebut asma Allah daripada ketika sehat. Sakit akan menjadikan kita beribadah lebih husu, tasbih, istighfar lebih sering, tahiyat dan doa lebih lama. Sakit bisa memperbaiki akhlak, kesombongan terkikis, sifat tamak terpaksa tunduk. Pribadi dibiasakan santun, lembut, dan tawadu. 11. Orang sakit doanya mustajab. Di antara doa yang mustajab adalah doa yang dipanjatkan dari seseorang ketika dalam kondisi lemah, kepepet, terdesak, yang sangat membutuhkan pertolongan dari Allah. Oleh karena itu, doa orang sakit lebih mustajab dibandingkan doa orang yang sehat dan dalam keadaan lama. Allah berfirman, siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan? Quran Surat An-Naml ayat 62. Dan kita semua tahu, orang sakit termasuk di antara mereka. Bahkan, Imam Suyuti pernah berkeliling kota mencari orang sakit lalu minta didoakan oleh orang sakit. 12. Mengingatkan agar tidak terlalu fokus pada dunia. Sakit sebenarnya cara Allah memberitahukan kepada kita bahwa nikmat sehat sangatlah berharga. Lebih berharga dari harta apapun di dunia ini. Buktinya ketika kita masih sehat, terkadang kita mati-matian mencari harta dunia, sampai tidak mengenal lelah. Dan ketika sakit menghampiri bisa jadi apa-apa yang telah kita timbun habis, secara perlahan untuk mengembalikan kenikmatan sehat itu, kita rasakan. Maka bersyukurlah ketika masih sehat. Jangan terlalu gencar mencari harta dunia yang hanya sesaat. Karena disitulah sakit kita yang sebenarnya, yaitu sakitnya sebuah hati, karena tidak bisa bijaksana bersyukur kepada Allah. 13. Allah menguji kesabaran kita. Ketika kita sakit, sebenarnya Allah ingin menguji seberapa besar kesabaran yang kita miliki saat sedang sakit. Maka jangan sampai kita lupa untuk bersabar menerima semuanya, dan jangan mengeluh dengan bahasa yang tidak pantas. Tetaplah bersyukur dengan bijak. Buka hati dan mulut untuk terus mengucapkan nama baik Allah. Seperti kalimat istighfar, hamdalah, ataupun kalimat tasbih. Karena insya Allah dengan hal itu, dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah. Sebab sakit adalah cara Allah untuk menghapus dosa-dosa yang ada dalam diri. 14. Memperlihatkan kebesaran Allah. Saat sakit dan ketika nanti kita diberi kesehatan kembali oleh Allah, tak lain karena Allah ingin melihat seberapa besar rasa syukur kita padanya dan menunjukkan betapa besar kuasa-Nya. Maka tetaplah bersyukur dalam keadaan apapun, entah sakit ataupun sehat, karena nikmat Allah itu selalu ada dalam setiap peristiwa, pasti mengandung hikmah yang luar biasa. 15. Allah sedang mengistirahatkan kita. Allah memberi kita waktu hanya untuk mengingatnya, maka kalau sedang sakit bersabarlah, karena itu semua adalah cara Allah untuk mengetuk hati kita agar belajar untuk bersabar dan bersyukur. Maka dari itu, perlu kita sadari dari sekarang agar kita tidak menjadi pribadi yang mudah mengeluh saat sedang sakit.